Kira-kira apa harapan Bapak Kak, untuk kami 16 UPT KLHK yang ada di Tanah Papua dan 42 kabupaten kota serta 6 provinsi untuk terkait kepemimpinan atau global Iya. leadership? Jadi ketika kita lihat tugas pokok dan fungsi Iya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ecoregion di seluruh Indonesia, iya, eh, khusus Ecoregion Papua ini dalam rapat kerja kami tempatkan yang terakhir. iya. Melihat Ecoregion Papua, kita kembali semangat Iya, karena Bapak. melihat landscape dengan kawasan hutan di Provinsi Papua ini yang sangat terjaga keberadaannya, sehingga termasuk juga konservasi keanekaragaman hayati Iya, yang harus dikedepankan untuk pengendalian pembangunan ekoregion Papua. Memang ketika sumber daya alamnya itu masih kita bisa jaga dan kelola, ini ke depannya kita harapkan semua berbasis ekosistem dan masyarakat. Ada satu kata kunci yang namanya produktivitas. Bagaimana produktivitas tetap harus tumbuh demi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dengan melakukan perbaikan tata kelola, sehingga tugas pokok dan fungsi P3E inilah yang harus mengawal iya. pengendalian pembangunan Pembangunan ekoregion. ekoregion dari semua sektor yang saat ini sedang melakukan pembangunan untuk mendukung provinsi Papua Iya. ini tidak tertinggal dengan provinsi lain. Iya, terutama untuk yang provinsi baru ya Bapak ya. Provinsi baru apa lagi? Pembangunan sedang digalakkan. Iya, jadi ketika yang terhormat Bapak Presiden memberikan 5 visi untuk Indonesia Maju 2045, itu betul-betul tepat sekali ini dengan adanya pengembangan provinsi. Yang pertama kan kita ingat perlu ada SDM yang unggul, yang mengikuti perubahan dan memahami digital. Yang dinamis ya Pak. Iya. Jadi ini kapasitas SDM-nya yang Harus ditingkatkan terus. Iya Bapak. di seluruh kementerian lembaga, di seluruh provinsi kabupaten. Karena Papua ini memang mesti dapat prioritas. Iya benar Bapak. Kemudian yang kedua, bagaimana infrastruktur Iya. itu harus bisa menjamin konektivitas ke Daerah pulau-pulau pulau-pulau terkecil ya Pak. Iya. selama ini Tinggal. tidak terjangkau. Iya benar Pak. Dan kita sudah lihat pembangunan infrastruktur yang menjamin konektivitas Iya. ke sumber-sumber produksi di mana masyarakat itu Iya. Terutama di berproduksi. Papua ya Pak. Nah, Banyak sekali. banyak sekali. Iya. Sehingga dengan kapasitas SDM yang mumpuni, kemudian teknologi, kemudian juga kemampuan mengikuti perubahan yang ada, ini kita juga bisa tidak terganggu oleh hambatan-hambatan yang ada di luar. Iya. Sehingga infrastruktur dalam menjamin konektivitas untuk sumber-sumber produksi rakyat ini akan tumbuh perekonomian. Iya benar Bapak. Nah yang ketiga, arahan yang sama Bapak Presiden, untuk itu semua harus dilakukan deregulasi atas regulasi yang selama ini sudah dikeluarkan. Kita ingat Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Jadi maknanya itu sebenarnya ketika banyak sekali undang-undang yang belum terjadi integrasi, sehingga Tumpang tindih ya tumpang Pak. tindih. Iya. Iya. sehingga jadi hambatan Pembangunan. pembangunan. Iya. Nah kemudian birokrasinya juga belum sederhana. Jadi ada arahan dari Bapak Presiden itu melakukan simplifikasi, Iya. debirokratisasi. Banyak akhirnya tidak lagi eselonisasi Iya. struktural, tapi juga menguatkan fungsional. Iya benar. Nah yang terakhir memang yang kelima ini yang mesti diteruskan, transformasi ekonomi yang harus terjadi di 2045. Indonesia Maju harus melalui
perencanaan yang dari sekarang kita masuk pada perencanaan pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Jadi 2020-2024 RPJMN yang terakhir, Iya. jadi RPJN 2005-2024. Nah, sehingga kembali kepada tadi bagaimana peran Kementerian LHK yang harus mengendalikan pembangunan dengan pendekatan landscape seascape. Iya. Itu kita minta peran dari P3I di seluruh Indonesia. Iya. Dan Papua, saya rasa ini menjadi tantangan untuk Iya. semua kawan-kawan yang sekarang Dan itu kita anggap harus bekerja sama dengan bersama. UPT ya Pak ya. Jadi andai kata memang terintegrasi Iya. antara pemerintah pusat, pemerintah Ya. provinsi, Pemerintah kabupaten kota.